Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita boleh bertemu dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Pada malam yang indah ini, kembali Tuhan boleh memperkenankan kami untuk menikmati kekuatan kesehatan tubuh bahkan terlebih nafas hidup. Dan terima kasih ya Bapa, kami pun akan kembali belajar firman-Mu. Biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang memampukan kami, menganugerahkan kami hikmat, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat dalam hidup ini sebagai orang percaya melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan 18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan 18 dalam satu tema anugerah keselamatan. Saudara-saudara, hanya karena kehendak Allah atau oleh karena kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal tersebut. Yesus bahkan menderita sampai ia mati di kayu salib. Supaya melalui kematian Yesus, di mana Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dalam ayat ini sangat jelas Yesus memusnahkan, mengalahkan iblis melalui kematiannya. Tuhan Yesus datang sebagai manusia supaya ia boleh mewakili manusia dalam menghadapi maut. Kematian Tuhan Yesus adalah nyata. Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya sehingga Yesus dapat menyebut manusia itu sebagai sesamanya, sebagai saudaranya. Jelas dalam ayat 11 sampai dengan 13 firman Tuhan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. Bahkan Yesus telah menghadapi pencobaan yang membawa ia mengalami yang namanya penderitaan. Hanya satu yang membedakan diri Yesus dengan manusia lain. Atau hanya satu perbedaan, Yesus dengan manusia lainnya adalah Yesus tidak berbuat dosa. Apa bedanya? Yesus tidak berbuat dosa. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus bisa atau dapat menjadi imam besar yang mewakili umat manusia untuk memohonkan belas kasih dan pengampunan daripada Allah Bapa. Ayat 16 sampai dengan 18 firman Tuhan kita pada saat ini.
Inilah dua kemenangan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menang terhadap kuasa maut. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, di dalam diri Tuhan Yesus setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang percaya tidak perlu lagi takut menghadapi kematian secara fisik. Karena sesungguhnya kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan kita bisa dengan bebas dan berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus untuk segala keluhan, pergumulan kita serahkan, kita pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Yesus mengerti, Yesus peduli akan penderitaan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagaimana kita memahami, memaknai anugerah keselamatan Allah ini? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya ketika kita memaknai karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Melalui Kristus, Ia telah menyelamatkan kita, pengorbanannya di kayu salib. Maka hendaknya setiap orang percaya jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang telah diterima, yang telah kita terima melalui pengorbanan Kristus. Dan dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang kita alami, kita nyatakan, kita ungkapkan kepada Kristus Tuhan. Karena sesungguhnya Ia mengerti. Sesungguhnya Ia peduli dengan segala sesuatu, dengan berbagai penderitaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa anugerah keselamatan yang kami terima itu, kami terima oleh karena anugerah daripada Allah. Kiranya Tuhan kami boleh memaknai dan kami boleh mengisi setiap keberadaan hidup kami dengan hidup yang bermakna. Hidup yang takut akan Tuhan dan hidup yang tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Bahkan terlebih ya Bapa, ketika kami menghadapi penderitaan pergumulan, kami tetap berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemampuan, di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik dari setiap penderitaan pergumulan yang kami hadapi. Tuntun sertai pelihara kehidupan kami ya Bapa. Karena ada banyak hal dalam kehidupan ini yang harus kami hadapi. Sebagai manusia kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Tetapi biarlah dengan tuntunan penyertaan pemeliharaan Tuhan, kami tetap boleh teguh kuat berdiri di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Dan kami tetap mampu mengatakan bahwa di dalam Tuhan segala penderitaan dapat kami tanggung. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.